Halo, assalamualaikum teman. Kembali lagi dengan hobi driver. Nah, gimana hari ini kawan-kawan? Sehat? Amin. Semoga segala urusannya Allah permudah ya. Amin. Di sini sih nggak bikin konten menarik ya, share pengalaman aja. Bagi teman-teman yang mau gabung atau mau menjalani rutinitas driver online, khususnya Gokar, Grabcar, Maximcar, Lamove, dan sebagainya lah, Indrive juga. Ya, untuk teman-teman yang mau gabung itu, kalau punya mobil sendiri itu enak. Mobil sendiri terus udah lunas cicilan tuh, itu enak banget ya, narik mantap, dah enak banget dah, posisi enak tuh itu dah narik punya mobil sendiri, mobilnya udah lunas cicilan, mantap dah, cepet nge-save uangnya, serius cepet, nggak usah bingung dah, narik aja udah nggak usah bingung dah. Tapi kalau yang selain yang belum punya mobil, Grab kan ada SR tuh nyewa, Gokar ada GoFlat tuh nyewa. Mereka kan sewanya di atas 150, harus ketol banget. Sepengalaman saya sih di Gokar, GrabCar itu sebenarnya lumayan ya, lumayan. Bukan inilah, emang bener-bener lumayan ya. Tapi harus tekun. Nah, harus tekun, harus sabar. Soalnya kan nggak selalu manis. Ada waktu sepi dan sebagainya lah. Jadi harus sabar. Terus kalau belum berkeluarga ya enak, uangnya full megalnya. Tapi kalau udah berkeluarga kan pembagiannya banyak tuh, buat dapur ngebul, buat biaya perawatan mobil, buat pertalet, buat ini, buat itu, biar tak terduga. Nah, jadi harus semangat ya. Terus mengenai teman-teman di Gokar, Grabcar itu juga mereka friendly, mereka baik-baik semua. Aku dulu aja baru pertama gabung di Grabcar, Gokar, gabung di grup, komunitas, welcome semua. Bahkan waktu itu aku sempat kayak ban bocor, butuh dongkrak, info di grup udah ada, datang cepet datang, beliin kopi. Teman-teman baik, semua baik. Namanya kerja di jalan tuh harus solidaritas, harus saling membantu ya. Jangan aktif pas lagi butuhnya. Nah, tapi harus aktif ketika orang lain lagi ada butuh dan kita bisa bantu. Terus ya, teman-teman banyak sih yang ketol banget sampai sebulan 10 juta, sebulan 9, 8 juta, atau sampai 14 juta juga ada, full Gokar. Ada tuh teman aku full Gokar. Kan kalau di Gokar kan dapat kayak apa, slip gaji gitu kan sebulan kan, laporan lah pendapatan. Dia dapat 14 juta full Gokar. Terus ada yang dapat ya di atas itu, ada beberapa. Tapi ya yang dapat 5 juta juga ada, banyak. Kayak aku nih, laporan bulan kemarin dapat 4,5. Soalnya kan ganti-ganti, kadang dapat Grab, kadang dapat Gojek, jadi nggak full satu aplikasi. Tapi satu aplikasi aja dapat 4,5 tuh lumayan. Dan aku Grabnya aja kemarin tuh kayaknya dapat 2,5 atau 3 jutaan. Ya, alhamdulillah banget. Nah, cuman tapi dibanding Gokar, Grab nih agak aneh gitu. Anehnya itu nggak tahu ya, apa aku aja yang merasa ya nggak kayak dulu gitu loh. Sekarang kok argonya beda sih sama Gokar ya gitu. Gokar ini siang hari nggak ada lonjakan. Gokar itu dari Kebayoran ke
Ini Grab dari Panglima Polim ke Patra itu 25.000, itu sekitar 5 kiloan lah, 5 kilo. Sedangkan aku dapet gokar dari Menara Karya ke Rasuna 20.000. Nah, kan beda. Lebih deket dari Menara Karya ke Rasuna, ke Epicentrum 20.000. Itu 20.000, nggak ada 5 kilo, jadi sekitar 3,5 atau ya hampir 4 kilo, tapi nggak sampai 20.000. Sedangkan Grab dari Panglima Polim ke Patra itu 25.000. Nah, kayak gitu. Contohnya itu aja sih. Kalau konsumen bayar ke aplikasinya banyak pasti, soalnya kan belum dipotong. Nah, masuk ke drivernya ini loh. Nah, ya segitu. Jadi ya untuk saat ini aku masih fokus di gokar. Ya Grab buat sambi-sambi, tapi lebih fokus ke gokar. Soalnya gokarnya argonya lebih manis. Nah. Terus ngejar insentifnya tuh nggak susah. Pagi itu dari jam 5 sampai jam 9 tuh cukup 600 poin aja. Kalau dari jam 6 itu start jam 6 tuh udah 200 poinnya di daerah sibuk. Jadi cuma 3 orderan aja udah tutup poin 45.000. Nah, sorenya itu dari jam 4 ya, jam 4 sampai jam 9 kalau nggak salah. Itu 95 nggak, 95.000 nggak salah, 10 orderan. Tapi kalau di jam sibuk, satu orderan itu bisa 200 poin. Nah, jadi ya cukup 5 orderan. Tapi kalau ngejar insentif nggak bisa sortir. Nah, jadi argo berapapun gas. Nah, soalnya kan ngejar insentif. Kalau aku sekarang ngejar insentif tuh pagi aja. Sorenya enggak. Sorenya kan jam pulang, udah mau pulang, jadi nggak ngejar insentif. Jadi pagi aja. Terus ya pendapatan sekitar segitu. Jadi kalau ada temen bertanya apakah kredit mobil itu worth it buat taksi online, worth it aja. Kredit mobil buat kerja itu nggak ada kesalahan, nggak ada yang larang, bukan masalah. Justru itu bagus, kredit mobil buat kerja. Nah, dipikir aja ya, kredit mobil buat kerja itu alasannya udah bagus tuh. Tapi kembali lagi ke orangnya, mampu atau tidak. Nah, kalau ditanya kredit mobil buat taksi online salah apa enggak? Ya enggak ada yang salah. Justru malah harus didukung. Soalnya kan kredit mobil buat kerja, bukan buat gaya-gayaan. Tapi kalau kredit mobil buat gaya-gayaan, nah itu yang salah ya. Kembali lagi, kredit mobil itu tergantung kemampuan. Nah, jadi kalau dirasa nggak mampu nyicilnya, jangan dipaksain. Cicilan mobil tuh gede sebulannya. Mobil 250 juta aja. Ini perumpamaan ya. Mobil 250 juta. Kalau DP sejuta, seumpama ada DP sejuta, itu pasti cicilannya tuh di atas 5 juta setiap bulan selama 5 tahun. Nah, itu kalau ada DP sejuta. Nah, kemarin aja aku ditawarin Suzuki XL 7 DP 60 juta, cicilan 2,6 apa 3,6 ya, lupa aku, selama 5 tahun. Itu DP 60 juta, cicilan masih segitu. Jadi kalau mau kredit mobil itu dipikirin, dipikir matang-matang resikonya. Terus ya segala resiko yang tak terduga lah, kayak yang pasti-pasti aja. Yang paling kelihatan tuh cicilan 5 tahun itu nggak sebentar, itu lama. Mampu nggak setiap bulan nyicil, anggap aja 5 juta selama 5 tahun. Nah, kalau dirasa nggak mampu, jangan dipaksain. Terus kalau ada yang tanya, oh kalau daftar Grab bandara atau Gokar bandara nutup nggak?
Kembali lagi ke orangnya. Kalau orangnya getol, nutup. Kalau orangnya malas-malesan, ya nggak nutup. Kembali ke orangnya. Kalau orangnya semangat, getol, optimis, nutup. Cicilan 5 juta ya. Soalnya kalau di bandara tuh rata-rata teman-temanku di bandara, kalau nggak 1 juta sehari tuh nggak pulang. Rugi soalnya kalau ikut bandara nggak dapat 1 juta sehari. Jadi semua tuh kembali ke pribadi masing-masing. Tapi kalau saya saranin sih, jangan dulu lah kredit. Soalnya kan kondisi online itu nggak selalu manis. Kadang rame, kadang sepi. Ini kayak aku aja nih, hari ini plat ganjil sesuai dengan plat mobil kan. Tanggal ganjil dapat 280. Nah, kotor. Soalnya tadi pagi tuh dihajar macet dari Duren 3 ke Pasar Mampang. Duren 3 ke Pasar Mampang itu nggak ada 2 kilo. 1,5 kilo lah kalau nggak salah ya, kurang lebih. Sejam setengah itu nggak ada jalan setengah kilo, mungkin 400 meter saking macetnya. Soalnya di underpass Mampang itu tutup gorong-gorong besi itu hilang katanya, jadi macet banget, parah. Udah ini banget lah pokoknya, udah kacau banget aku lah. Udah kayak aduh gimana nih gitu. Jam setengah 10 baru dapat 80, dipotong pertalite 70, sisa 10.000 lah. Udah ada rungkat lah. Targetku itu sebelum duhur udah dapat di atas 150 bersih. Tapi kalau di bawah itu udah dari duhur ke sorenya tuh udah nggak ada semangat udah. Jadi ya buat teman-teman kalau mau jadi driver online ya harus semangat. Jadi kalau ngelihat driver online kok kayaknya enak, kerjanya nyantai, freelance, nggak ada aturan, pendapatannya gede, nah, jangan kayak gitu. Tetap ya, namanya orang kerja, entah itu freelance, entah itu terikat, entah itu karyawan, harus semangat. Aku pernah ikut orang, terus freelance pernah, tetap harus semangat. Kalau nggak semangat nggak dapat duit. Nah, kalau aku dulu kerja ikut orang, kalau nggak semangat nggak dapat gaji. Dapat gaji tapi gajinya segitu-segitu aja. Gini deh, wah stagnan, dah segitu aja. Di freelance pun aku waktu itu kalau kerja aku nggak getol, aku nggak dapat bonus. Soalnya salary gaji pokoknya tuh rendah kalau freelance tuh. Jadi mau ngejar pendapatan gede tuh harus kejar target. Nah, jadi semuanya tuh capek ya guys ya. Kerja itu capek, nggak ada namanya kerja tuh nggak capek. Kalau jadi driver online itu sahabatnya tuh udah macet, terus kena tilang, sepi, nah kayak gitu lah. Itu sahabat gitu. Jadi nggak usah kaget kayak gitu tuh. Masuk angin kalau ngalong. Nah, jadi kalau dari aku tipsnya ya itu aja sih. Kalau mau gabung online dipikir-pikir dulu, dimatengin dulu. Tapi kalau online dibuat sampingan, mantap. Soalnya coba dah cari kerjaan yang nggak terikat tapi pendapatannya bisa megang 150 cash sehari bersih. Apa? Kalau nggak Gokar, Grabcar, yang mobil-mobil, apa coba? Ojek. Aku pernah di Maxim dulu. Bersih 150 tuh hampir nggak pernah. Capek. Muter-muter Jakarta, serius. Lebih capek naik motor sih. Makanya pas aku bawa mobil nih, ya naik dikit lah kerjaannya lah. Kalau ini mobil yang aku pakai ini Brio Satya Matic. Konsumsi bahan bakar juga nggak terlalu boros. Jadi untuk teman-teman kalau mau ngambil ya ngambil yang irit-irit aja. Gak usah yang bagus-bagus, yang irit-irit aja sesuai kebutuhan.
dan sesuai kemampuan untuk nyicilnya. Ya mungkin tips dari saya untuk kalian yang mau menjalani rutinitas sebagai driver online. Ya seperti tadi, harus dipikir dulu, dimatengin. Jadi semua langkah-langkah itu harus dipikirin dulu, jangan terburu-buru. Kalau ngambil keputusan terburu-buru pasti hasilnya berantakan. Mungkin itu dulu dari saya. Buat teman-teman harus semangat. Apapun rutinitasnya, jangan iri sama orang lain, jangan iri sama pendapatan orang lain. Soalnya porsi rezeki orang itu udah diatur sedemikian, jadi nggak usah iri. Nah, buat teman-teman harus semangat. Mungkin itu aja dari saya. Saya pamit dulu ya, mau pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.